pemirsa, alhamdulillah saat ini saya sudah berdiri tepat di depan Curug Pengantin dan memang sejuk sekali suasananya di sini dan memang sangat indah sekali ciptaan Sang Tuhan Yang Maha Esa. Merunduk di bawah pesona mistik Curug Pengantin, cerita tentang para pencari pesugihan memberi misteri tersendiri. Ayam putih dengan kaki berwarna kuning menjadi sesaji yang wajib disediakan, selain ubo rampe lainnya. Penunggu gaib Curug Pengantin membutuhkan setidaknya waktu 3 hari 3 malam untuk mengabulkan atau menolak permintaan mereka yang mencari pesugihan. Orang biasanya kalau datang ke sini melakukan ritual untuk meminta pesugihan itu di sebelah mana titik? Sebelah itu. Di dalam? Di dalam batu ada. Batu ini? Ya. Ke batu karena dulu mah ya memang bersih gitu, sekarang nggak terawat gitu. Setelah bapak saya meninggal ya udah terawat lagi gitu. Oh begitu, berarti biasanya di situ ya Pak? Iya biasanya di situ. Bawahnya sesaji-sesaji itu bisa misalnya agak ada tumpeng yang paling utamanya ayam gitu, ayam putih. Ayam putih? Ayam putih ya kakinya kuning. Ayam putih yang kakinya kuning, iya, itu salah satu itu sajinya yang paling utama gitu. Yang paling utama. Iya. Kemudian apa lagi Pak selain ayam kuning? Selain ayam kuning ya biasa aja lah, saji-saji misalnya kain gitu, kain putih ya, ada juga misalnya ada apa jin gitu ya, misalnya ada madat gitu, yang gitu-gitu aja. Tergantung petunjukannya dia. Tergantung petunjuk yang mereka dapatkan ya Pak nanti ya? Dia ada bisikan, di sana harus, sekarang udah berhasil, kamu pulang ya, minum pulang. Apakah itu memang berhasil Pak? Ya mungkin berhasil. Orientasinya beda. Orang kalau nyari kaya itu orientasinya adalah Allah, pasti ujung-ujungnya pengen berkah. Orang yang berkah, dia nggak cuma nyari harta, tidak membahagiakan dirinya sendiri, tapi bagaimana dengan harta dia bisa ngebahagiain orang banyak. Khairun nas anfahum linnas, kata Rasulullah. Baginda Rasul beliau bersabda, sebaik-baiknya manusia adalah yang hartanya bermanfaat. Tapi kalau orang yang lewat pesugihan, dia cari harta semata-mata pengen kaya, apalagi dibantu dengan jin, pakai syarat beginilah begitulah segala macam, kan makin jauh dari berkah. Dan saya yakin karena makin jauh dari berkah, orangnya pun akan makin pelit. Cerita para pencari pesugihan seolah menjadi pengantar pergantian antara siang dan malam di Curug Pengantin. Dalam temaram, suasana semakin pekat oleh hawa mistis yang bertambah tebal. Dan dari penjaga saung inilah kisah hantu siul yang sering membuat mereka yang bermalam di saung pening. Kalau dari suara-suara itu saya sering sekali. Suara-suara itu suara apa yang Bapak dengarkan? Kayak dari balkon sana, dari bawah sana, kayak ada yang bersiul, itu terjadi setiap malam, Mbak.
Ada yang bersiul itu setiap malam, Pak? Setiap Itu malam. suaranya dekat, jauh, atau? Kadang-kadang jauh, kadang-kadang dekat. Soalnya kan yang saya dengar itu suara siulan itu keliling sekitar saung di sini. Saya sempat lihat sendiri dulu waktu pas ini ada shotgun kan, dulu ini disewakan untuk shotgun dulu juga. Oh iya. Nah, waktu itu shotgunnya acaranya malam. Dan tiba-tiba di tengah-tengah kerumunan orang itu yang di jembatan sana itu kan ada sesosok wanita. Kalau rambutnya panjang, bajunya putih. Diam, terus tiba-tiba menghilang juga. Waktu itu sekeluarga dari Cianjur datang di sini, kan tempat saya nggak masuk untuk semua. Ya saya suruh tidur, mertua saya tidur di sini. Oh, di saung yang ini? Tapi tiba-tiba jam 3 pagi itu pulang lagi ke tempat saya kayak. Kembali ke rumah Bapak ya? Nah, lantas saya tanya, ada apa Pak? Dikira kan ada orang. Tapi beliau bercerita bahwa di belakang saung ini banyak suara berisik katanya. Oh, kayak orang lagi ngobrol tapi di banyak orang. Kepada orang-orang jauh yang bermalam di saung, para penunggu curug pengantin sering menggoda lewat keriuhan pasar gaib. Tepat di belakang saung, suara-suara itu tak pernah bisa dilacak datangnya dari mana. Nah pemirsa, ini adalah saung yang tadi Bapak sebutkan, di mana salah satu keluarganya pernah menginap di sini, kemudian pernah mendengar dari belakang saung ini seperti ada orang-orang yang sedang mengobrol ya Pak. Iya, Mungkin bisa diceritakan lebih detail lagi seperti apa Pak saat itu? Kan mertua itu mungkin dengan rasa gugupnya beliau nggak terlalu banyak yang diceritain, cuman dia itu menceritakan bahwa di belakang itu ada berisik. Padahal tidak ada siapa-siapa ya Pak di belakang ini, dan tidak ada rumah lain lagi ya? Tidak ada rumah lagi, selain kebun, kan di belakangnya kebun. Makhluk halus curug pengantin seperti memiliki sejuta cara untuk mengganggu manusia. Suara misterius hanya salah satunya. Sementara yang lebih seram, para penunggu curug pengantin biasa berpura-pura menjadi satpam penjaga malam. Sekitar jam 8 malam, saya habis dari saung ini kan di bawah ada kolam. Ya. Dulu itu kan tempat wisata ini kan dulu dijaga satpam. Dulu waktu pas saya dari saung itu ke bawah, satpam itu pada mancing, kan di sana ada kolam. Nah, saya nggak hiraukan, saya langsung aja ke bawah. Tapi ternyata di bawah itu satpam itu udah ada di bawah. Kemudian Bapak bertanya dong ya? Terus saya tanya, Pak, tadi kan ada di atas lagi mancing. Oh, siapa yang mancing? Saya lagi di sini nonton TV dari tadi juga. Tidak ada yang pernah bisa menjelaskan secara gamblang semua kejadian di luar nalar curug pengantin. Mitos dipercaya tanpa bertanya. Sementara itu, cerita-cerita mistik memantik kesadaran bahwa ada yang tak kasat mata di curug pengantin. Sebuah misteri yang sulit dipetik maknanya, selain keseraman yang memagari hari-hari entah sampai kapan. Memang betul itu secara mitos ada.
Tapi menurut saya, secara logika seperti itu, Mbak. Jin itu ada yang menetap, ada yang pindah-pindah. Kenapa sama Allah dalam Al-Quran disebut paling awal? Karena jumlahnya paling banyak, komunitasnya lebih besar, dan yang paling netep di mana-mana. Kayak di sini ada jin itu. Di semua tempat ada. Nah, tapi perkaranya semakin kita tidak percaya dengan bentuk-bentuk penampakan jin dalam bentuk apapun, dia semakin ogah. Tapi semakin kita cari, itu jadi kesempatan banget. Makin gelisah hati, itu makin jadi peluang jin menampakkan dirinya. Makin jauh dari Allah, kan tadi saya bahas takut itu rasa. Semakin rasa takut itu jauh dari Allah, maka perasaan takut itu paling didemenin sama jin dan dia bisa masuk lewat situ. Makanya jangan kasih celah, jangan kasih kesempatan jin masuk sehingga dia menampakkan diri dalam bentuk makhluk yang paling kita takuti. Dengan apa? Zikir. Terbantahkan memang, kisah klinik Curug Penganten yang bermula dari tragedi naas sepasang pengantin masih melekat bagi para penjaga air terjun masyhur ini. Namun apapun misteri di baliknya, rekaman jejak curug legenda ini masih sangat belia untuk dipahami. Saya Serafina, di luar nalar.